Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melina Yuli Kartika. Saya adalah mahasiswa dari STKIP PGRI Pacitan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. NIM saya 18862060031. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kajian penggunaan teori konstruktivisme dalam pembelajaran matematika SD sebagai tugas akhir dari mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Matematika di SD. Pendahuluan, matematika merupakan salah satu sains dasar yang banyak membantu dalam kehidupan sehari-hari. Matematika menjadi kunci dari perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga mempelajari matematika sangat penting bagi siswa. Melalui matematika, siswa diharapkan mampu untuk dapat memecahkan berbagai masalahnya di masa depan. Dalam pembelajaran matematika, guru menempati posisi penting untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan kondusif. Guru diharapkan mampu membimbing dan mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan belajar matematika melalui pengenalan masalah-masalah yang kontekstual. Guru dituntut bukan hanya memahami konsep-konsep pembelajaran matematika, namun juga dapat menanamkan konsep tersebut kepada siswa. Berbagai pendekatan dan metode telah tersedia untuk memberikan pembelajaran matematika yang bermakna bagi siswa. Salah satunya adalah pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme sendiri dilandasi prinsip bahwa semua pengetahuan dikonstruksikan atau dibangun bukan berasal dari persepsi langsung oleh indera. Pembelajaran dalam konstruktivisme merupakan proses aktif konstruksi pengetahuan. Spardan 2016, halaman 2 dan 3. Sedangkan Rangkuti pada tahun 2014, halaman 62 mencatatkan bahwa pendekatan konstruktivisme telah banyak mempengaruhi pembelajaran matematika terutama pada peran dan posisi guru dalam pembelajaran. Menurut Pariono pada tahun 2015, pembelajaran konstruktivis sebenarnya memiliki banyak manfaat. Namun pada implementasinya, pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis memiliki banyak kendala seperti 1. Guru-guru SD yang sudah terlanjur terbiasa dengan metode tradisional membuatnya susah untuk beralih ke pendekatan baru. 2. Pendekatan konstruktivis merupakan pendekatan yang memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan satu konsep, sedangkan sistem pendidikan memiliki target terselesaikan sesuai dengan kurikulum. Yang ketiga, guru konstruktivis dituntut untuk berwawasan luas dan kreatif, namun bagi guru dengan keterbatasan ekonomi dan tingkat pendidikan memiliki kendala untuk mengakses perkembangan teknologi. Sebenarnya pendekatan konstruktivisme juga memiliki kelebihan. Misalnya, jika implementasinya berhasil, maka siswa akan lebih aktif di dalam kelas dan materi yang diajarkan akan lebih tertanam karena siswa tidak hanya tahu karena hafal saja, tapi juga karena telah mengetahui konsep-konsepnya. Pembelajaran akan lebih bermakna karena pembelajaran tidak lagi hanya sebagai proses pelarian pengetahuan, tetapi juga pengalihan keterampilan dan kemampuan. Keberhasilan menggunakan teori konstruktivisme dapat dibuktikan dengan beberapa penelitian yang relevan berikut. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Pariono pada tahun ajaran 2013-2014, membuktikan bahwa pendekatan konstruktivisme dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 6 pada mata pelajaran matematika. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan nilai rata-rata kelas yang sebelumnya sebesar 65,48 dengan persentase ketuntasan 54,84% menjadi sebesar 71,61 dengan persentase ketuntasan 67,74% pada siklus 1 dan sebesar 87,42 dengan ketuntasan 93,55% pada siklus kedua. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Windurat Irianti untuk mengetahui penerapan pembelajaran konstruktivisme untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 2013-2014 dan menunjukkan hasil bahwa pembelajaran konstruktivisme dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan hasil belajar siswa yang meningkat dari nilai 51 menjadi 62 pada siklus 1 dan naik menjadi 70 pada siklus 2 dan menjadi 78 pada siklus 3. Artikel yang digunakan dalam presentasi ini merupakan hasil penelitian yang berupa riset kepustakaan. Z pada tahun 2004 mengemukakan bahwa riset kepustakaan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat,
serta mengolah data pustaka. Beliau juga mengungkapkan bahwa langkah-langkah untuk melakukan penelitian kepustakaan meliputi 1. Menyiapkan alat perlengkapan, 2. Menyusun bibliografi, dapat berupa buku atau dokumen, 3. Pengaturan waktu, dan 4. Membaca dan membuat catatan. Sumber data dari penelitian ini berasal dari literatur yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Literatur tersebut dapat berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan teknik studi dokumenter. Jailani pada tahun 2010 mengemukakan bahwa studi dokumenter merupakan cara pengumpulan data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang sesuai dengan topik penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis dokumen. Dalam metode analisis dokumen atau documentary analysis, peneliti melakukan pengungkapan informasi-informasi dan fakta-fakta yang berguna dari dokumen-dokumen yang tersedia. Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk memahami aktivitas oleh sekelompok orang tertentu dan fakta-fakta yang ada di dalamnya. Hasil dan pembahasan. Dalam konteks pendidikan terhadap makna filosofis tentang teori konstruktivisme, seperti biasa yang mendeskripsikan tentang konstruktivisme individu dan Vygotsky dengan konstruktivisme sosial. Fokus utama konstruktivisme biasa berhubungan dengan individu dan bagaimana individu tersebut mengonstruksikan sebuah pengetahuan, sedangkan pada konstruktivisme Vygotsky, interaksi sosial, kultur, dan aktivitas menentukan perkembangan seorang individu. Rangkuti pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa teori belajar konstruktivisme memberikan kebebasan pada manusia untuk mempelajari sesuai kebutuhannya dengan bantuan fasilitas oleh orang lain. Hasil belajar bergantung pada pengalaman dan perspektif yang dipakai dalam belajar. Sedangkan Baharudin dan Wahyuni pada tahun 2015 mengemukakan bahwa belajar menurut teori konstruktivisme adalah membangun pengetahuan sedikit demi sedikit dan diperluas melalui konteks yang tidak terbatas. Pengetahuan tidak semata-mata siap untuk diambil atau diingat, tetapi harus dikonstruksikan dan diberi makna melalui pengalaman nyata. Dapat disimpulkan bahwa teori konstruktivisme merupakan pendekatan di mana siswa diberi kesempatan untuk mempelajari sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Pengetahuan dari apa yang telah siswa pelajari dibangun atau dikonstruksikan sedikit demi sedikit melalui pengalaman nyata. Teori konstruktivisme menekankan pada arti belajar untuk membangun makna, sedangkan mengajar adalah memfasilitasi. Montessori pada Hirnawati tahun 2015 menyatakan bahwa orang dewasa atau pengajar hanya bertugas untuk membimbing anak, membantu anak untuk memahami dirinya dan lingkungan di sekitarnya, sehingga anak mengetahui apa yang bisa dilakukannya untuk memecahkan problem-problem yang dihadapinya. Dua tokoh teori konstruktivisme, yaitu John Piaget dan Lev Vygotsky, menjelaskan masing-masing teori konstruktivismenya sebagai berikut. Konstruktivisme individu Piaget. Teori konstruktivis yang diusung Piaget berkenaan dengan perkembangan mental anak. Menurut Piaget, perkembangan kognitif anak bergantung pada persepsi mereka. Persepsi anak ketika melihat dunia berbeda dengan bagaimana orang dewasa melihatnya. Sehingga dalam kontribusinya terhadap teori konstruktivisme, Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitif anak. Terdapat 4 tahap perkembangan kognitif anak, yaitu tahap sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Yang pertama adalah tahap sensori motor. Tahap ini berkisar antara usia 0-2 tahun. Tahap sensori motor merupakan tahap perkembangan kognitif pertama anak, di mana anak pada usia ini berpikir melalui pengalaman berupa gerakan dan sentuhan. Yang kedua adalah tahap praoperasional. Tahap ini berkisar antara usia 2-7 tahun. Pada tahap praoperasional, anak sudah dapat berpikir secara prakonseptual dan intuitif, dapat merepresentasikan dalam bentuk bahasa, gambar, dan permainan khayalan. Anak telah mampu memanipulasi benda konkret dan membilang menggunakan benda konkret. Tahap yang ketiga adalah tahap operasional konkret. Tahap ini berkisar pada usia 7-11 tahun. Pada usia ini, anak telah memasuki usia sekolah dasar, di mana anak belajar melalui peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di kehidupan. Tahap yang keempat adalah tahap operasional formal.
Tahap ini terjadi pada kisaran usia 11 tahun ke atas dan merupakan tahap terakhir perkembangan kognitif seseorang. Pada tahap ini, seseorang sudah mampu berpikir secara formal, abstrak, tanpa harus dibantu menggunakan benda konkret. Dalam Rangkuti pada tahun 2014, biasa mengemukakan bahwa pengetahuan diperoleh seseorang dengan tindakan aktif, sehingga perkembangan intelektual anak bergantung pada seberapa aktif mereka dalam berinteraksi dengan lingkungannya dan memperoleh pengetahuan baru. Biasa juga mengembangkan konsep adaptasi, di mana ada terjadi proses asimilasi dan akomodasi dalam perkembangan intelijensi seseorang. Asimilasi yang dimaksudkan adalah ketika seorang anak membawa pengetahuan baru ke dalam skema atau struktur kognitif mereka, dan akomodasi terjadi ketika anak tersebut harus mengganti skema mereka untuk menyesuaikan pengetahuan baru. Konstruktivisme sosial Vygotsky. Dalam teori konstruktivis Vygotsky, beliau menekankan pada peran lingkungan sosial, orang lain seperti pengajar, orang tua, atau teman dalam proses belajar. Baharudin dan Wahyuni pada tahun 2015 menyatakan bahwa belajar melibatkan dua elemen penting, yaitu pertama, belajar merupakan proses biologi yang mendasar, dan kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Vygotsky menyatakan, pemahaman saat belajar suatu pengetahuan akan lebih baik jika mempertimbangkan pengalaman atau pengetahuan dari orang lain secara personal. Saling pengaruh-mempengaruhi antara satu orang dengan yang lainnya ini dideskripsikan Vygotsky dengan istilah Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development merupakan wilayah di mana anak dapat menyelesaikan masalahnya dengan bantuan dari orang lain yang lebih mampu. ZPD mengalami perkembangan maksimal bergantung pada intensifnya interaksi seseorang dengan lingkungan sosialnya. Scaffolding merupakan konsep lain yang penting dalam teori konstruktivisme sosial Vygotsky. Scaffolding adalah memberi dukungan dan bantuan kepada siswa pada tahap-tahap awal pembelajaran, lalu sedikit demi sedikit mengurangi bantuan tersebut ketika siswa telah mampu memecahkan permasalahannya sendiri. Pengurangan bantuan dimaksudkan untuk memberikan siswa kesempatan mengambil alih tanggung jawab terhadap permasalahan tersebut. Konstruktivisme dalam pembelajaran matematika SD. Pendekatan konstruktivisme memiliki beberapa prinsip seperti 1. Pengetahuan dikonstruksikan oleh siswa sendiri, baik secara individual maupun sosial. 2. Pengetahuan tidak dapat berpindah dari guru ke siswa tanpa keaktifan siswa itu sendiri untuk menalar. 3. Siswa dengan aktif mengkonstruksi sehingga selalu terjadi perubahan konsep menjadi konsep yang lebih rinci, lengkap, serta sesuai dengan konsep ilmiah. 4. Guru sebagai fasilitator. Torboni pada tahun 2015 mengemukakan bahwa dengan menggunakan teori konstruktivisme, pembelajaran di dalam kelas dapat dirancang sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi prior knowledge dan miskonsepsi. Pada tahap ini dilakukan sebagai identifikasi gagasan awal siswa terhadap lingkungan dan untuk menjaring kemungkinan-kemungkinan terjadinya miskonsepsi. Identifikasi biasanya dilakukan dengan tes atau wawancara. Yang kedua, penyusunan program pembelajaran. Yang ketiga, orientasi dan elisitasi. Membentukkan situasi pembelajaran yang menyenangkan untuk menumbuhkan minat siswa, sehingga siswa mau mengemukakan gagasan intuitifnya terhadap topik yang sedang dibahas. Gagasan-gagasan ini kemudian dipertimbangkan bersama. Yang keempat, tahap refleksi di mana gagasan-gagasan yang bersifat miskonsepsi pada tahap orientasi direfleksikan dengan miskonsepsi yang dijaring di tahap awal, kemudian diklasifikasikan sesuai tingkat kesalahannya untuk mempermudah merestrukturisasikannya. Tahap yang kelima yaitu restrukturasi ide. Terbagi menjadi A. Tantangan. Siswa diberi pertanyaan-pertanyaan tentang gejala-gejala dan memperagakan atau bereksperimen dengannya. Siswa diminta untuk meramalkan atau berhipotesis dari hasil percobaan dan memberikan alasan pendukung. B. Konflik kognitif dan diskusi kelas. Siswa didorong untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang telah dikemukakan. Jika hipotesisnya meleset, maka siswa akan mengalami konflik kognitif dan didorong untuk memikirkan penjelasan paling sederhana dari gejala-gejala yang mereka lihat. Proses mencari penjelasan ini dilakukan dengan diskusi bersama teman-temannya dan guru sebagai fasilitator dan mediator. C. Membangun ulang kerangka konseptual.
Siswa dituntun untuk menemukan sendiri konsep-konsep baru. Konsep inilah konsep ilmiah yang memiliki keunggulan dari gagasan sebelumnya. D. Aplikasi. Dengan aplikasi akan lebih meyakinkan siswa untuk beralih dari miskonsepsi awal menuju sebuah konsepsi ilmiah. Siswa dianjurkan untuk menggunakan konsep ilmiah tersebut untuk memecahkan masalah yang instruktif dan kemudian mengkajinya secara empiris. Review. Dilakukan untuk meninjau keberhasilan strategi pembelajaran yang digunakan untuk mereduksi miskonsepsi yang muncul pada awal pembelajaran. Revisi strategi dilakukan apabila miskonsepsi muncul kembali dan sifatnya resisten. Sedangkan Kunandar dalam Rangkuti pada tahun 2014 mengemukakan pendapatnya tentang langkah-langkah pembelajaran matematika dengan menggunakan teori konstruktivisme dijelaskan sebagai berikut. 1. Menggunakan gagasan dan pertanyaan siswa untuk menuntun pembelajaran. 2. Membiarkan siswa mengungkapkan gagasan-gagasan mereka. 3. Mengembangkan ketiga aspek kognitif, afektif, dan psikomotor seperti sifat kepemimpinan, kerjasama, pencarian informasi, dan aktivitas siswa sebagai hasil proses pembelajaran. 4. Menggunakan pemikiran dan minat siswa untuk menuntun proses pembelajaran. 5. Mengembangkan penggunaan alternatif sumber informasi bahan ajar, baik dari pakar maupun sumber yang lainnya. 6. Mengusahakan siswa mengemukakan sebab-sebab terjadinya sebuah peristiwa, serta mendorong siswa agar mereka dapat melakukan prediksi akibat-akibatnya. 7. Membiarkan siswa mengemukakan gagasannya sebelum diberikan penjelasan oleh guru maupun membaca buku sumber belajar atau orientasi. 8. Membuat siswa tertantang dengan konsep-konsep dan gagasan-gagasan mereka sendiri. 9. Menyediakan waktu bagi siswa untuk merefleksikan dan menganalisis, menghormati, dan menggunakan semua gagasan-gagasan yang dikemukakan. 10. Mendorong siswa untuk melakukan analisis secara mandiri, mengumpulkan bukti yang mendukung gagasan-gagasan sesuai dengan pengetahuan baru yang dipelajarinya. 11. Menggunakan masalah yang diidentifikasi siswa sesuai minatnya. 12. Menggunakan objek di sekitar sebagai sumber informasi yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah. 13. Melibatkan siswa dalam mencari jawaban yang dapat diaplikasikan pada pemecahan masalah dunia nyata. 14. Memperluas belajar seputar jam pelajaran, ruang kelas, dan lingkungan sekolah. 15. Memusatkan perhatian pada dampak sains pada setiap siswa. 16. Menekankan kesadaran karir, terutama yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Kesimpulan. Dari penjelasan tentang dua teori dari dua tokoh konstruktivisme, dapat disimpulkan bahwa pada intinya teori konstruktivisme menekankan pada pengetahuan siswa dibangun sedikit demi sedikit sesuai dengan minatnya. Pendekatan ini saat diterapkan pada pembelajaran matematika terbukti meningkatkan hasil belajar. Hal ini didukung oleh kesimpulan-kesimpulan dari penelitian yang relevan sebelumnya. Manfaat pendekatan ini sudah dapat dibuktikan, sehingga pendekatan ini disarankan untuk digunakan dalam pembelajaran matematika, misalnya dalam materi bilangan, geometri, maupun pengukuran. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.